bagaimana kecenderungan tren peningkatan itu ke depannya dan apa pula tindakan tepat pemerintah provinsi untuk meredam peningkatan tersebut. Kita akan berbincang dengan epidemiologi Mas Dalina Pane. Selamat siang. Selamat siang Kak Desi, Pak Nurdian ya Mas. Siang Bu Mas Dalina, sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Semakin mengerikan ya Bu Omikron? Kan katanya gejalanya ringan. Iya, tapi kan lumayan juga kasusnya sini sangat pesat sekali gitu Bu. Ya, ini natural ya, alamiah sebenarnya. Delta sudah mengajarkan kita Ya. terkait dengan laju penularan ya. Ya. Saat ini memang terkonsentrasi di Jakarta, kemudian di Jawa Barat itu pun imbas dari Jakarta, juga di Banten, dan perlahan-lahan ini Bali dan Jawa Timur akan mulai meningkat karena mereka sudah dibuka untuk PPLN ya. Iya. Kalau peningkatan ini apakah juga justru semakin dari transmisi lokalnya juga semakin meningkat Bu? Ya, kalau kita lihat sudah 30% ya. Artinya tidak boleh lebih dari 20% transmisi lokal itu. Dari 30% ini harus dipastikan juga berapa yang transmisi lokal dan berapa yang transmisi komunitas. Iya. Karena berbeda antara transmisi lokal dengan transmisi komunitas ya. Nah, kalau dia sudah semakin banyak transmisi komunitas, itu kita sudah harus sangat waspada ya. Ya. Bu, kalau misalnya dengan menonjol yang cukup pesat di wilayah DKI Jakarta sampai 2190 dan di Jawa Barat, nah bagaimana seharusnya penerapan PPKM di dua daerah provinsi ini Bu? Saya kira pemerintah sudah membuat rambu-rambu tentang pelaksanaan PPKM ya. Saat ini Jakarta level 2 dan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kemungkinan akan naik ke level 3. Ya. Ketika di level 3 tentu pembatasan itu harus lebih ketat dilakukan oleh pemerintah. Jadi daerah-daerah lain harus waspada karena ini akan terus menyebar kalau containment-nya tidak efektif ya. Mungkin karena ini juga kali Bu ya, ketika pemberlakuan PPKM itu ditetapkan kemudian masyarakat ini kan juga masih banyak yang bebal juga gitu Bu. Banyak yang masih nggak mau pakai masker malah ya? Saya kira begini ya, kalau kita lihat masyarakat kita memang sudah cukup letih dengan kondisi pandemi ini, ditambah dengan komunikasi risiko yang diberikan pemerintah itu sering kontradiktif ya. Di awal dikatakan ini ringan saja, tidak perlu khawatir, tapi kemudian ada yang meninggal, kemudian beberapa menyatakan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu efektif dilakukan untuk komunikasi risiko. Komunikasi risiko yang harus disampaikan pemerintah itu harus sederhana dan tidak terlalu banyak membuat kontroversi ya antar pejabat. Jadi masyarakat juga enak mendengarkannya. Kalau kita lihat Anda amati situs-situs atau media sosial yang dimiliki oleh pemerintah, baik di Facebook, Instagram, Twitter ya. Kalau tahun lalu masyarakat masih cukup banyak mendukung, tetapi saat ini sudah cukup banyak yang reject ya dengan berbagai statement yang dikemukakan oleh pemerintah, dan itu sebenarnya dalam pengendalian cukup berbahaya. Ada 2 kasus kematian nih Bu, dan kemudian juga fakta lainnya bahwa Omikron ini juga bisa menjangkiti ke individu yang sudah divaksin dosis lengkap gitu Bu. Betulnya bagaimana? Ini sama saja dengan varian lainnya. Jadi menurut pandangan kami sejak awal corona ini walaupun dia banyak variannya, yang jadi varian of concern kan baru 5 ya. Tetapi secara alamiah natural history of disease atau riwayat alamiah penyakitnya masih sama saja, sehingga intervensi yang dilakukan juga tetap sama. Jadi salah besar kalau pemerintah mengatakan perubahan berbagai kebijakan ini dikarenakan perubahan dari COVID itu sendiri. Tidak,
misalnya angka reproductive number gitu ya, tapi masa inkubasinya ya tetap sama 2 sampai 14 hari. Iya. Kemudian gejala yang muncul itu dalam list gejala yang lebih dari 35 gejala ya memang kadang-kadang muncul di satu orang tapi tidak muncul di orang yang lain. Tetapi secara umum gejalanya pasti hampir sama ya, demam, batuk kering, kemudian dan lain-lain banyak di bawahnya. Jadi kalau menurut saya virusnya tetap, tetapi regulasi kita yang kemudian cukup berubah-ubah sehingga membuat masyarakat juga jadi bingung untuk mengikutinya ya. Contoh nih, masa karantina 3 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari, 14 Iya, hari. 14 hari sekarang. Jadi semua juga jadi bingung. Kemudian testing itu juga membuat masyarakat cukup bingung kapan harus di testing. Kemudian juga ada yang sudah dinyatakan positif lalu masih dimungkinkan untuk melakukan pembanding. Kemudian jadi negatif, lalu dites lagi oleh pemerintah positif negatif, positif negatif. Terus intervensinya apa yang mau dilakukan? Tetap sama saja kan gitu. Jadi kita banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang menurut pandangan kami tidak efektif ya. Bu, kalau kita lihat data hari ini kan ada di 1.766 orang di Jakarta, Bu. Nah, itu 1.066 diantaranya itu adalah perjalanan dari luar negeri. Artinya bahwa DKI Jakarta ini tinggi karena banyaknya orang yang datang dari luar negeri dan itu ternyata positif Omikron. Nah, apa sih seharusnya yang dilakukan pemerintah atau Vaskes apa yang seharusnya dibenahi ataupun dievaluasi, karena ternyata yang berdatang itu rata-rata kalau lihat data yang paling tinggi itu dari Arab Saudi itu sampai 4.250 yang di training di tracing ketika Iya, jadi alamiahnya memang begitu, sama dengan Delta. Karena itu 6-8 bulan yang lalu kita katakan sebenarnya kasus yang masuk ke Indonesia itu karena kita gagal cegah tangkal di pintu-pintu masuk. Kita bersyukur sekarang pintu masuk kita sudah mulai dijaga walaupun cukup rentan ya, cukup banyak atau kami menyebutnya cukup rapuh pintu masuk kita. Rapuhnya itu di mana? Di berbagai kebijakan yang kemudian bisa dilanggar, seperti misalnya diskresi, pungli, kemudian juga pengurangan masa karantina, lalu juga joki ya, aneh juga kalau di pintu masuk kemudian ada joki, lalu wilayah karantina yang menurut pandangan kami kok orang bisa jualan di tempat karantina dan itu semua tersebar di media sosial. Saat ini kita sudah tidak bisa lagi sebenarnya mencitrakan sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya, karena orang di dalam juga bisa melakukan dengan era sekarang ini kan mereka bisa mereview atau mengevaluasi apa yang terjadi di karantina dan kemudian keluar beritanya kan. Jadi kita merasa bahwa pintu masuk kita memang sangat rentan sekali terhadap merembesnya ya Omikron sampai ke populasi. Tapi kalau kita tanyakan kepada mereka kenapa mereka mengelak dengan membayar pungli ataupun mencari celah untuk menghindari karantina, karena karantinanya terlalu lama 14 hari. Nah, menurut Ibu untuk dengan virus yang Omikron seperti ini memang harus 14 hari atau misalnya kita kembali lagi kepada kebijakan dulu yang kata Ibu berubah-ubah dari 3 hari kemudian 5 hari, 10 hari. Ini sebenarnya bagaimana, Bu? Ya, jadi karantina itu kalau di interim WHO masih tetap sama 14 hari ya, belum ada perubahan dari masa karantina. Nah, persoalannya adalah apakah karantina itu harus diurus pemerintah ataukah bisa karantina mandiri. Sepanjang sistem pengawasan kita, sistem surveillance kita mampu melakukan pengawasan dengan ketat pada PPLN yang baru pulang dari luar negeri dan memastikan mereka tidak pergi kemana-mana dengan aplikasi yang ada, maka sebenarnya mereka boleh karantina mandiri di rumah. Tapi kemudian kalau ketahuan mereka masuk ke wilayah-wilayah publik langsung dihukum gitu. Kalau selama ini kan public figure saja, karena itu pun karena dia posting di media sosial gitu ya. Nah, ada 34 hotel di Jakarta itu ya.
Iya, ini yang jadi persoalan ketika mereka tidak mampu untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Nah, jadi pemerintah masih tetap memutuskan bahwa karantina diurus oleh pemerintah, tetapi dibiayai sendiri oleh PPLN, kecuali yang masuk dalam kriteria yang gratis ya, seperti PMI, pekerja migran, kemudian juga mahasiswa, juga mereka yang sedang dalam perjalanan dinas. Ibu, ini kan virus COVID-19 masih terus bermutasi, bahkan sudah ratusan kali Bu ya Dari sekarang. Delta terakhir ya, Omicron. Ya. Ini kan virus COVID-19 masih terus bermutasi nih Bu, mungkin Ya. sudah ratusan atau lebih kali. Udah ribuan. Oh, 2 ribuan lagi ya. Ini sebetulnya mutasi virus COVID-19 ini sampai kapan Bu? Dan apakah penandanya ketika mutasi ini berhenti kemudian pandemi atau endemi juga sudah berakhir gitu Bu? Sebenarnya virus itu akan terus bermutasi. Virus-virus yang lain juga bermutasi ya. Influenza juga terus berubah ya. Tetapi yang terpenting adalah dia tidak menjadi varian of concern. Sampai hari ini virus-virus lain juga terus berubah dan sama seperti kita itu merupakan proses adaptasi dari mikroorganisme tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Ya. Jadi sama dan kita juga beradaptasi ya, tetapi yang terpenting dia tidak masuk sebagai varian of concern. WHO itu selalu merilis ya kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, virus apapun, penyakit apapun yang kemudian menjadi concern di tingkat dunia. Jadi kita tidak perlu menunggu dia menjadi stabil ya. Iya Bu. Apalagi virus. Berarti ini belum tahu kapan ada ujungnya ya Bu ya? Iya, dia akan terus bermutasi. Mutasi. Tetapi biasanya semakin banyak mutasi dia akan semakin melemah. Oh. Seperti Omicron ini sebenarnya dia tidaklah sevirulen Delta ataupun Alpha, tetapi dia mampu menular dengan sangat cepat sekali kepada banyak orang. Karena apa? Karena virusnya sendiri memang berada di sistem pernafasan bagian atas. Kalau dia ada di sistem pernafasan bagian bawah, kan dia susah keluar ya. Iya. Kalau yang di atas ini kan dengan bersin, kemudian dengan batuk, itu cepat sekali dia keluar. Tetapi kalau dia di sistem pernafasan atas, itu tidak parah biasanya. Kalau yang di bawah sampai ke alveoli, nah itu yang bisa menyebabkan kita jadi sesak gitu ya. Iya. Bu, pertanyaan terakhir, kemarin kan 10 sekolah di DKI ditutup, hari ini Iya. 90-an sekolah di DKI juga ditutup akibat Omicron. Iya. Iya. Bagaimana seharusnya, apakah PTM ini terbatas ini harus dievaluasi atau seperti apa Bu? Ya saya kira bukan karena Omicron saja dia ditutup. Dalam SKB 4 Menteri kan sudah ada kriteria ya. Iya. Kalau setelah diinvestigasi ditemukan bahwa sekolah menjadi sumber penularan, memang untuk sementara waktu sekolahnya ditutup sampai benar-benar clear ya. Biasanya 2 minggu atau 1 bulan. Tetapi kalau kasus kemudian meningkat terus, lalu level dari wilayah juga meningkat ke level 3 atau 4, jangankan sekolah, kita juga kan harus diam di rumah. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Mas Dalina Pane sudah memberikan keterangannya dan Pencerahan juga ya buat pencerahan kita juga ya, ya. dan informasi. Jadi kita tahu bahwa terus akan ada mutasi-mutasi dari COVID-19 ini. Yang penting harus selalu menjaga kesehatan juga. Ya, tetap jaga kesehatan dan tetap dengan 5M.